Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Rabu ya, tanggal 11 September 2024. Saya akan kembali share analisa untuk daily-nya ya, di XAUUSD atau di Gold. Oke, kita langsung ke time frame di daily. Kemarin hari Selasa itu ada penerusan candle bullish ya dari hari Senin ya. Dari hari Senin itu naik, kemudian volume untuk di hari, coba kita cek. Untuk volume di hari Selasa kemarin sebenarnya ya artinya ada peningkatan ya, ada peningkatan, tapi masih di bawah dari volume di hari sebelumnya. Tapi ini ada volatilitas yang naik ya, mengingat kemarin juga memang tidak ada news. Ini kemarin itu naik sekitar 173 pips atau 17,3 dolar per troy ounce ya. Itu untuk di daily-nya. Masih dalam area sideways ya. Di sini di daily-nya masih bergerak di area yang terbatas ini ya. Coba kita cek. Nah, harga untuk gold ini masih di situ-situ ya. Jadi tapi kalau kita perkecil lagi, ini juga masih dalam area inside bar-nya di hari Jumat kemarin ya. Jadi ada area yang terbatas ya di antara 2529 untuk batas atasnya, kemudian batas bawahnya di 2484,55. Ini sebesar cek ya 444 pips atau 44 dolar per troy ounce ya. Oke, kemarin saya di gold dapat profit ya, 140-an 140 pips kalau nggak salah. Nanti akan saya tampilkan setupnya setelah ini. Oke, ini setup sebelumnya ya. Saya post jam 9 malam, kemudian jam setengah 10 open posisi, entry-nya sangat bagus banget ya. Kemudian taking profit jam setengah 11, jadi 1 jam kita trading setelah nunggu seharian. Dan profit 140 pips,5. Oke, good. Oke, sudah ya. Nah, kemarin itu kan kita share ya di gold itu. Coba kita cek dulu di kemarin kita review di M5 ya. Kemarin itu posisinya ada di mana? Kemarin itu posisinya ada di sini ya. Kemarin ini ada validasi bos di sini ya, di M5. Coba kita cek. Nah, di sini sudah ada ini inducementnya ya, artinya high di atas valid. Kemarin saya tunggu, yang kemarin saya share waktu bikin video itu kan area sini ya. Area sini ternyata tidak disentuh, dia cuman turun sampai level equilibrium, kemudian lanjut naik. Nah, malamnya tadi yang setup saya saya kirim itu, jadi terbentuknya itu begini. Di M5 itu setelah ini menjadi bos ya, sudah ada, ini kan jadi bos akhirnya. Ini kemudian saya identifikasi sebagai inducement ya. Nah, ini saya tarik di Vivo di sini. Tapi saya ambil zona ekstrimnya ya. Di sini ada order block, ada demand order block di situ. Entry-nya sangat bagus ya. 140 ya, sekitar 40 pips. SL-nya kecil banget, 20 pips doang ya. Jadi RR-nya 1/6, hampir 1/7 ya untuk risk to reward-nya. Ya, oke lah. Ya, kongres ya buat teman-teman VIP yang ikut di signal ini semalam ya. Nunggunya lama ya, dari dari pagi kita nggak ada posisi. Karena memang ya bagaimana, buy limit kita juga nggak kejemput. Akhirnya ya udah kita sabar, dapat setup, ya udah saya gas.
Oke, buat teman-teman silahkan subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan tak lupa, biar teman-teman ingin join di VIP Signal khusus untuk Gold dan beberapa pair major lainnya, silahkan klik link di deskripsi untuk chat adminnya. Kemudian untuk mentorshipnya silahkan klik untuk mentorshipnya, link ada di deskripsi. Lalu untuk channel gratisnya untuk diskusi di situ silahkan ada linknya juga ya. Jadi teman-teman bisa ngobrol dengan teman-teman yang lain, bisa share tentang apa aja, bisa bertanya apa aja. Kalau kita bisa jawab, kita akan jawab. Kalau mau share tentang setup, monggo silahkan di situ, kita bisa diskusi free ya. Oke, kita lanjutkan. Artinya apa yang kita lihat saat ini? Untuk saat ini saya menunggu area sell kita kejemput. Kemarin kan saya sudah batasi ya di sekitar berapa? Coba di daily sudah gitu. Kita 4 jam. 4 jamnya di bawah sudah disentuh ya untuk demandnya sudah. Kemudian tinggal tunggu atas ini ada supply. Ini bentar lagi, kalau ini sih sudah bisa masuk sih sebenarnya. Tapi ya asalnya jadi lebar kan. Ini supply. Ya segitulah. Kalau misalkan ini sudah masuk zona entry sell, silahkan cari konfirmasi entry di low time frame ya. Sekarang kita coba cek di indeks solar. Ada apa aja di indeks solar ya. Nah, di indeks solar kemarin saya sempet yang gerakan pertama ini menurut ya, tapi yang kedua ini dia ternyata masih bikin akumulasi, belum sanggup untuk bikin turun, dan ternyata kalau kita lihat dia masih akan melanjutkan kenaikannya sepertinya ya. Kalau ini bikin akumulasi ya bisa terjadi lanjut naik, bikin base sampai sini areanya yang terdekat. Kalau dia naik ada zona zona sell di situ. Kemudian kalau ternyata nanti malam kan juga ada news ya CPI, dia akan lanjut turun ke bawah kalau memang ini menjadi akumulasi untuk penurunan ya. Begitu untuk untuk indeks solar. Sekarang coba kita cek di news ya. Oke, kita udah ada di news ya. Di hari ini hari Rabu tanggal 11 September 2024. Di jam yang sama, di jam 7.30 ya, atau jam setengah 8 waktu Indonesia Barat, itu ada core CPI ya, month of month itu untuk previousnya 0,2, forecastnya 0,2. Jadi manakala actualnya ini greater than forecast, actualnya lebih besar daripada forecastnya, maka ini akan good for currency, maka indeks dolar akan mengalami kenaikan. Kemudian apabila actualnya ini lebih kecil daripada forecast, tentu saja ini akan berdampak negatif terhadap indeks dolar. Oke, untuk next news selanjutnya CPI ya. CPI month of month sama, previousnya 0,2%, kemudian forecastnya 0,2%. Jadi manakala actual ini lebih besar daripada forecast, atau bahkan sama saja deh, ini akan memberikan dampak yang positif untuk indeks dolar. Akan tapi sebaliknya, bila actualnya ini ternyata lebih kecil daripada forecast, maka ini akan menjadi bad news untuk indeks dolar. Kemudian news yang ketiga ada CPI year on year-nya. Di sini beda ya. Di previousnya 2,9%, kemudian forecastnya 2,6%. Ini actual greater than forecast is good for currency. Ini seandainya dia mampu actualnya lebih besar daripada forecastnya, maka sama akan berdampak positif terhadap indeks dolar. Akan tapi bila lebih kecil maka dia akan bad news untuk USD. Tapi ini secara forecast dia ada sedikit penurunan ya. Tricky juga ya. Mudah-mudahan apa yang kita analisa secara teknikal akan sesuai ya. Tapi kalau seandainya ini newsnya kita anggap aja CPI year on year-nya ini turun, artinya apa? Indeks dolarnya akan turun, maka XAU-nya akan melanjutkan kenaikannya, bisa all time high ya berarti ya. Jadi kalau teman-teman entry sell ya saya harap sudah tahu resikonya. Jadi hitung stop loss-nya berapa pips, kemudian berapa dolar, kemudian ya kalau bisa jangan layering lah ya. Kalau layering itu kita
judi. Lotnya dipikirin. Jadi semua setup kita itu belum tentu benar ya, kita atur aja money manajemennya. Oke, kembali ke chart. Oke, kita udah ada di chart ya. Jadi untuk arahan kita sudah jelas ya. Kita akan cari sell, akan tetapi itu tadi masih ada resiko bahwasanya harga ini akan membentuk all time high baru. Ya jadi kita batasin ya resiko, kalau memang ini salah ya artinya kita loss ya. Ya nggak apa-apa, namanya stop loss itu hal biasa. Jadi jangan sampai stop loss itu menjadikan kita habis equity. Artinya apa? Ya berarti resikonya terlalu besar, teman-teman. Namanya trading itu ya kayak gitu. Kita harus mitigasi dulu resikonya. Kalau kita sudah siap dengan resiko tersebut ya entry saja gitu. Toh kalau nggak stop loss ya taking profit, itu aja namanya setup. Itu tinggal 2 opsi itu aja. Oke. Untuk hari ini mungkin update-nya itu aja. Jadi silahkan kalau memang setup ini bisa dipakai silahkan pakai. Kalau tidak cocok dengan trading plan teman-teman ya tidak usah dipakai juga nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update terbaru video dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.